tapi ternyata beliau tidak mengakuinya, beliau mengingkarinya. Di dalam tempat lain, Syekh Abdul Wahab juga mengklarifikasi lebih jauh. Beliau mengatakan tuduhan bahwasanya kami mengkafirkan masyarakat secara umum yang tidak bergabung dengan kami, tidak sepaham dengan kami, itu semua adalah tuduhan yang tidak benar. Katanya, renungkan, coba pikirkan, katanya, kami tidak pernah mengkafirkan orang yang memuja patung, menyembah bangunan yang ada di atas kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani di Irak, karena beliau pernah belajar di Irak, di Basrah, dan beliau melihat bagaimana masyarakat sekitar kala itu mengkultuskan kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani luar biasa. Sudah sampai minta rezeki, minta syafaat, minta minta anak keturunan, harta benda dan kekayaan di atas kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu juga di kuburan Sayyid Badawi di Mesir. Di Mesir, yang pernah berkunjung ke Mesir, di sana itu ada dua kuburan yang kalau kita mungkin sama dengan Wali Songo. Luar biasa. Sayyid Badawi dan Sayyidah Nafisah, satu laki, satu perempuan. Orang Mesir, Pak, silakan yang pernah haji itu, kalau bersumpah, mereka bersumpahnya bukan wallah. Mereka kalau bersumpah wa Badawi. Sumpahnya itu wa Badawi. Kalau mereka kesandung, mereka bukan mengatakan ya Allah atau innalillah, tidak, Pak. Sampai saat ini, Pak, orang Mesir kalau kesandung latah mengatakan ya Badawi, minta tolong ya Sayyid Badawi. Saya pernah punya kasus langsung dengan seorang wanita tua Mesir, kebetulan waktu haji dalam satu bis. Bisnya ngerem mendadak. Musim haji itu luar biasa, macet, dan sopirnya kasar-kasar, Pak. Terkenal di Mekah itu kasar sopirnya. Kalau ngerem mendadak, sehingga isi satu bis saling tumpuan bur semuanya. Kebetulan yang di depan saya itu wanita tua Mesir, nenek-nenek. Dia teriak dengan lantang mengatakan ya Badawi, katanya. Bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal Allah sudah mengatakan kalau umat Islam ditimpa musibah, apa katanya? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita pasti kembali kepada Allah. Kalau orang Mesir latahnya bukan inna lillah, Pak. Orang Mesir ngomongnya ya Badawi. Badawi itu namanya Ahmad Badawi, Pak. Orang ahli ibadah zaman dulu. Kuburannya dikultuskan. Nah, kata Syekh Abdul Wahab, saya sampai saat ini belum berani mengkafirkan orang-orang seperti ini kondisinya. Kalau nyambatnya Badawi, kalau kesandung minta tolongnya kepada Sayyid Badawi atau Sayyid Nafisah. Tapi kenyataannya Syekh Abdul Wahab katanya, saya belum berani mengkafirkan mereka. Apalagi orang yang belum terlalu jauh seperti itu kondisinya, sekedar tawassul atau lainnya, tentu tidak dikafirkan. Tapi yang jadi masalah, Syekh Muhammad dengan tegas mengatakan perilaku minta tolong kepada Badawi itu perbuatan kufur. Itu perbuatan yang tidak benar, haram hukumnya. Tapi apakah pelakunya kafir? Belum tentu. Kenapa? Beliau menyebutkan alasan, kami tidak mengkafirkan mereka karena mereka mengatakan itu karena kebodohan. Mereka belum paham, mereka belum sadar. Seperti kasus yang saya alami sendiri ketika ibu tadi saya tegur, Bu, dengan bahasa Arab saya katakan, kalau dalam musibah bilang innalillah, minta tolong kepada Allah, jangan bilang ya Badawi. Badawi itu manusia. Kata dia, wallahi ya waladi, wa Badawi bukan wa Badawi ya waladi, katanya. Dia bersumpah, Pak, memberi alasan. Dia mau mengatakan terima kasih nak, engkau memberikan nasihat. Apa kata dia? Wallahi ya Badawi, wa Badawi, katanya. Sungguh demi Ahmad Badawi, wahai nak, aku tidak sengaja, katanya, mengatakan seperti itu. Dinasihatnya ternyata sumpah pertamanya wa Badawi ya waladi mengaksid, katanya. Ya sungguh demi Ahmad Badawi, wahai nak, aku tidak ingin mengkultuskan Ahmad Badawi, tapi sumpahnya sudah terlanjur mata. Tetap pertama keluar ya Badawi, bukan ya Allahi, bukan sungguh demi Allah. Padahal Allah Rasulullah SAW telah mengatakan man kana halifan falyahlif billah,
kalau saya mau bersumpah, hendaknya dia bersumpah kepada dengan nama Allah. Tapi ternyata karena terlanjur latah, dia sumpahnya wa badawi ya waladi ma'aksik. Sungguh demi Ahmad Badawi, wahai nak, aku tidak ingin kudus terhadap Ahmad Badawi. Tapi kenyataannya lisannya keluarnya juga wa Badawi katanya. Nah, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, orang yang seperti ini belum saya kafirkan, tidak saya kafirkan, walaupun perilakunya itu jelas-jelas perbuatan kufur. Tapi orangnya belum tentu kafir. Kenapa? Karena kebodohan. Mereka mengatakan seperti itu bodoh, latah, tidak sengaja, tidak memiliki maksud dalam hatinya, tapi jelas-jelas itu adalah kesalahan yang harus dibenahi. Nah, masyarakat salah paham, tidak bisa membedakan antara perilaku dan pelaku. Pelakunya belum tentu kafir walaupun perbuatannya adalah perbuatan kufur, jelas-jelas kufur. Sama halnya dengan Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau pulang dari Syam, beliau sujud kepada Nabi. Karena dia melihat orang-orang Nasrani, Yahudi yang ada di Syam, di Palestina, kalau menghormati kepada pendetanya dengan cara sujud. Maka Mu'adz bin Jabal mengira, kalau mereka menghormati pada pendeta saja sujud, masa kita hormat kepada Nabi tidak sujud. Akhirnya ditirulah. Ketika sampai di Madinah, dia sujud kepada Nabi. Ditegur Nabi, wahai Mu'adz, kenapa engkau sujud? Maka Mu'adz menceritakan, sebabnya karena aku melihat mereka menghormati pada pendeta saja dalam sujud. Masa kita sama Nabi tidak sujud? Kalah hormat dibanding orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan, sejatinya law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah, kalau aku diizinkan memerintahkan orang untuk sujud kepada selain Allah, misalnya yang aku perintahkan untuk sujud adalah istri agar sujud kepada suami. Tapi itu tidak boleh dalam Islam, sujud kepada sesama manusia. Subhanallah. Sehingga para ulama sepakat sujud kepada sesama manusia itu adalah kufur, perbuatan haram. Tapi Mu'adz bin Jabal tidak kafir. Kenapa? Dia melakukan hal itu karena tidak tahu. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan, yang kultus, yang berbuat macam-macam di kuburan Ahmad Badawi itu, walaupun perbuatannya kufur, tapi pelakunya belum kafir. Kenapa? Karena mereka melakukan itu dalam rangka bodoh, belum tahu hukumnya. Nah, ini isu lain yang sering digembor-gemborkan, diangkat di masyarakat. Wahabi itu anti tahlilan. Isunya pokoknya yang anti tahlilan berarti Wahabi. Yang tahlilan berarti bukan Wahabi. Itu sederhana sekali masyarakat. Bukan begitu, Pak? Yang anti tahlilan berarti Wahabi. Yang tidak tahlilan berarti Wahabi. Yang tahlilan berarti bukan Wahabi. Namanya apa? Sunni. Yang tahlilan Sunni, yang tidak tahlilan berarti Wahabi. Kita lihat, benarkah yang anti tahlilan itu adalah Wahabi? Kita akan lihat. Kalau yang dimaksud tahlilan hanya sekitar la ilaha illallah, maka semua umat Islam pasti zikir dengan la ilaha illallah. Tapi kalau yang dimaksud tahlilan ialah menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah mati, baik bacaan Al-Quran atau bacaan zikir la ilaha illallah ataupun yang lainnya. Kita lihat siapakah satunya Wahabi. Yang notabene pengikut, yang dituduh Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, yang notabene mereka bermadzhabkan Hambali. Misalnya di Saudi sekarang, Rabi' bin Sulaiman adalah murid dari Imam Syafi'i. Meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, mengajarkan kepada kami dapat sampai kepada orang yang telah mati dari pahala amalan yang orang lain yang masih hidup hanya 3: ibadah haji, sedekah, dan doa saja. Ini perkataan Imam Syafi'i. Adapun amalan lain berupa sholat, puasa, dan juga yang lainnya, maka pahalanya hanya sampai kepada pelakunya saja. Jadi dalam mazhab Syafi'i justru tahlilan itu dilarang. Inilah pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Memang ada sebagian riwayat, sebagian ulama Syafi'i yang kemudian itu difatwakan oleh ulama-ulama Syafi'i yang mutaakhirin, yang terakhir ini, mereka pendapatnya seperti itu, membolehkan menghadiahkan pahala. Ini
mazhab Syafi'i. Tapi yang masyhur kata Imam Nawawi adalah pendapat ini. Pendapat yang menyatakan tidak sah, tidak sampai hadiah pahala kepada orang yang mati. Namun inilah penjelasan Imam Nawawi. Mengatakan adalah berbasis pendapat tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang telah mati. Pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Syafi'i dan sekelompok ulama lain bahwa pahalanya tidak sampai. Yang menyatakan sampai siapa? Imam Ahmad bin Hambal mengatakan pahalanya sampai. Justru yang tahlilan itulah namanya Hambali. Kalau Hambali berarti Wahabi. Kenapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan murid-muridnya sampai saat ini ulama-ulama Saudi masih banyak yang memfatwakan bahwa hadiah pahala itu sampai. Walaupun di Saudi juga kontroversial, ada dua pendapat. Ulama-ulama misalnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan tidak sampai, Shalih Fauzan mengatakan tidak sampai, tapi ulama-ulama yang lainnya yang termasuk dalam anggota kibar ulama yang mereka itu bagikan MUI kita, masih banyak juga yang memfatwakan sampai saat ini. Masih banyak ulama Saudi yang juga memfatwakan sampainya hadiah pahala bacaan Al-Quran dan yang lainnya. Namun uniknya di negeri kita masyarakat kan notabene bermadzhab Syafi'i, tapi kenapa yang masyhur kok malah madzhab Hambali dan akhirnya malah terkenal yang anti tahlilan itu berarti bukan Syafi'i, berarti Wahabi. Padahal praktiknya ulama-ulama Wahabi, ulama-ulama madzhab Hambali sampai saat ini Saudi masih mengajarkan hadiah pahala itu sampai. Seperti Abdullah Bassam misalnya dan lain memfatwakan sampai. Karena sederhana Pak, alasan sederhana. Umat Islam di Indonesia menganut dalam hal tasawuf, mengikuti tasawufnya, tarikatnya siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan perlu diketahui Syekh Abdul Qadir Jailani itu mazhabnya Hambali Pak. Makanya masyarakat kita karena tarikatnya Qadiriyah, akhirnya ya otomatis mereka akan mengikuti tata cara amalan ibadahnya siapa? Hambali. Tapi kalau mereka mengikuti Syafi'i, maka mazhab yang masyhur dalam mazhab Syafi'i adalah tidak sampai. Sehingga acara menghadiahkan pahala, tidak menghadiahkan pahala itu tidak bisa jadi ukuran Wahabi atau bukan Wahabi. Justru sebaliknya. Yang tahlilan itu adalah mengamalkan mazhab Hambali, yang tidak tahlilan malah mengamalkan mazhab Syafi'i. Itu faktanya. Itu kalau kita kaji secara textbook yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Namun perlu dicatatkan di sini.